Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima. Ayo kita mulai ya. Anak-anak, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia ya? Ayo kita pelajari bersama anak-anak. Mari kita baca teks berikut. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan, ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh di dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela, misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tentang batik barusan, coba kalian tulis hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang keberadaan batik Indonesia di dunia dalam bentuk pertanyaan. Kalian tulis dalam kolom halaman 38 ya. Nah, kemudian mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks barusan anak-anak. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Nah, jawabannya, awalnya batik menjadi seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Jawabannya, berdasarkan area pembuatannya, motif batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Yang ketiga, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Yaitu mengadakan pameran seni tradisional di dalam dan luar negeri. Keempat, tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Yaitu, saya sebagai anak Indonesia merasa bangga karena batik Indonesia diakui dunia. Nah, ini contoh komentar anak-anak ya. Yang kelima, tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Nah, ini ada alternatifnya ya. Batik telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut. Kalau orang luar negeri saja memakai batik, maka kita juga harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikannya. Yang keenam, jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Mendunia artinya dikenal oleh seluruh dunia. Yang ketujuh,
kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Yaitu kerjasama di bidang budaya. 8. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Indonesia memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Target pasar penjualan batik semakin luas dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor-impor. Nah, itu adalah alternatif jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca tentang batik, anak-anak. Nah, sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalnya dengan festival kebudayaan negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Nah, kalian tulis pada tabel berikut, anak-anak. Di sini ada tabel tentang kerjasama dalam kebudayaan dan manfaatnya bagi Indonesia. Berikut ini ada alternatif jawaban ya. Nih, yang pertama, kerjasamanya yaitu mengadakan festival seni. Nah, manfaatnya bagi Indonesia adalah: 1. Untuk memamerkan seni asli Indonesia. 2. Untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa. 3. Dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Kemudian, kerjasama dalam kehidupan yang lainnya adalah memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Manfaatnya bagi kehidupan: memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Yang ketiga ya, kerjasama dalam kebudayaan yaitu menyelenggarakan festival dan pekan film. Nah, manfaatnya bagi Indonesia adalah: 1. Memperluas target penonton film dari Indonesia. Yang kedua, memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film. Nah, yang ketiga, dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Nah, anak-anak, itu adalah alternatif jawaban tentang kerjasama dalam kebudayaan dan manfaatnya bagi Indonesia. Anak-anak, di era globalisasi ini, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggalmu rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan tersebut, anak-anak? Nah, kita sebagai warga di sekitar kita, di tempat tinggal kita, jika ada kebudayaan yang dikenal oleh dunia, kita menjadi bangga, ya kan? Kita juga semakin bersemangat untuk mempromosikan dan mengenalkan budaya tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian ada tugas. Buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Nah, poster budaya ya, budaya yang ada di sekitarmu apa? Misalkan di sekitar kalian ada budaya pembuatan batik. Nah, kalian bisa membuat poster tentang batik. Atau tentang budaya tari daerah. Bisa kalian buat poster tentang tari daerah. Nah, buatlah semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan mengenal kebudayaan daerahmu. Jangan lupa, perhatikan kriteria poster yang baik yang sudah kamu pelajari sebelumnya, anak-anak. Nah, diskusikan terlebih dahulu langkah-langkahnya dengan orang tuamu, dengan kakakmu, dan dengan saudaramu yang ada di rumah. Kemudian, setelah kamu sudah membuat poster, kamu mintalah pendapat temanmu atau pendapat orang tuamu ya, karena kalian belajar dari rumah. Pendapat orang tua atau kakak kamu ya tentang poster yang kamu buat. Ini di sini ada tabel. Yang pertama tentang apakah slogannya mudah dimengerti. Nah, orang tua kalian minta pendapatnya. Apakah slogan yang kamu buat sudah mudah dimengerti? Kemudian, apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Nah, selanjutnya, apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Yang keempat, apakah tata letak dan tulisan sudah baik? Nah, jadi, poster kalian harus memenuhi 4 kriteria tadi. Slogannya menarik dan mudah dimengerti, bahasanya juga, ilustrasinya menarik, kemudian tata letak tulisan dan gambarnya juga harus sesuai. Anak-anak, era globalisasi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terus mengembangkan dirinya.
Era ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi, jika kalian memiliki potensi, memiliki keragaman budaya di sekitar kalian, bisa diperkenalkan, bisa dipromosikan melalui media sosial, melalui poster, melalui iklan, agar budaya tersebut bisa dikenal di seluruh dunia. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada penjelasan dan kata dari Bu Mame yang kurang tepat. Sampai jumpa pada pembelajaran ke-6 anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.